Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Selamat datang di channel kami Persis Tarabong TV. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita sedang berada dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Quran dan Hadis kelas 10. Nah, saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh santri khususnya kelas 10 dalam mata pelajaran Quran Hadis dalam kesempatan kali ini. Nah, di depan layar di sini sudah ada para asatidz yang selama ini mengajar kalian dalam mata pelajaran Quran dan Hadis. Di sini ada saya sendiri sebagai Ustadz Izwar Muhammad Rida, kemudian ada Ustadz Muhammad Ifadillah, kemudian ada Ustadz Abdul Rashid. Nah, ketiga orang yang ada di layar kaca saat ini adalah seluruh pengajar Quran Hadis di kelas 10. Nah, santri sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tema yakni wadhifatul insan fi nadratil Quran, tugas manusia dalam pandangan Al-Quran. Nah, dalam tema kali ini kita akan sama-sama belajar setidaknya mengambil ayat di dalam Al-Quran yang tersebar dalam 4 surat. Yang pertama ada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kemudian ada surat An-Nahl ayat 78, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dan surat Al-Dzariyat ayat 56. Oleh karena itu silahkan disiapkan mushaf, kemudian siapkan juga alat tulis untuk mencatat nanti pemaparan dari asatidz yang akan mengisi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat yang berkaitan dengan tugas manusia dalam pandangan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Ifadillah. Kepada Ustadz Ifad dipersilahkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami telah menciptakan manusia dari air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
wasilah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam bentuk keadaan yang tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pandengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semua. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, demikian santri sekalian pembacaan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tugas manusia dalam pandangan Al-Quran. Semoga apa yang tadi dibacakan oleh Ustadz Irfan bisa membuat keimanan kita semakin kuat, serta kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita semua, Al-Ustadz Abdul Rashid, tentang tafsiran dari ayat yang tadi sudah disampaikan, ayat-ayat tentang tugas manusia. Kita perlu untuk memperhatikan ini dengan baik. Silakan disiapkan catatannya untuk menulis ilmu yang akan kita peroleh dari Ustadz Abdul Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri semuanya tadi telah mendengarkan bersama Al-Ustadz Irfan membacakan Al-Quran dan terjemah dari ayat-ayat di surah-surah tadi. Itu mengenai tema Wadhifatul Insan fi Nadhatil Quran, tugas atau fungsi manusia dalam tinjauan Al-Quran. Sebelum mengetahui apa sih tugas manusia, nah, tentu di ayat sebelumnya itu surat Al-Baqarah ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14
ayat-ayat itu menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Nah, di ayat-ayat itu yang pertama, manusia, kata Allah, kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Semua tanah yang berada di muka bumi ini yang beragam macamnya. Ada yang putih, ada yang kecoklat-coklatan, dan seterusnya. Sehingga itu mampu juga mempengaruhi kepada jenis manusia itu sendiri. Yang disebutkan dalam ayat 12 surat Al-Mu'minun, min sulalatin min tin, saripati tanah. Kemudian di ayat ke-13 juga setelah Allah menciptakan manusia dari sulalatin min tin, saripati tanah atau saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah menjadikan manusia nutfah. Nutfah itu yang dalam bahasa kita adalah air mani. Dalam bahasa lain di Al-Quran juga disebut ma'un dafiq, itu dengan menggunakan bahasa kinayah. Ma'un dafiq, air yang dipancarkan, yang dimaksud nutfah. Nutfah yaitu air mani, sperma itu yang dari laki-laki, sedangkan kalau perempuan adalah sel telur atau ovum. Nah, si sperma itu membuahi ovum dan akhirnya setelah berbentuk nutfah, lalu langkah ketiga, tahap ketiga, Allah menciptakan dari sulalatin min tin menjadi nutfah, akhirnya menjadi alaqah, segumpal darah. Dalam keterangan lain disebutkan warna darah yang kemerah-merah. Setelah berbentuk gumpalan darah, lalu Allah menciptakan gumpalan darah itu menjadi mudghah, gumpalan daging. Nah, setelah gumpalan daging, lalu Allah menjadikan idham, tulang belulang. Dan tulang belulang itu kata Allah, kami membungkusnya dengan daging. Dan akhirnya menjadi khalqan akhar, makhluk yang berbentuk lainnya dimaksud adalah manusia. Ini di ayat-ayat itu di surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Maka wajar kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di lain ayat bisa dilihat dalam surat Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada seluruh umat manusia, apalagi kita sebagai muslim, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, ini proses penciptaan manusia secara ringkas dalam ayat-ayat tadi. Nah, apalagi nanti kalian lebih jauh lagi di jurusan IPA barangkali akan dipelajari sesuai dengan ilmu tentang biologi, bagaimana proses penciptaan manusia. Namun dalam Al-Quran secara gamblang bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian air berbentuk nutfah, setelah itu berbentuk mudghah, kemudian berbentuk tulang, lalu Allah membungkusnya dengan daging dan akhirnya menjadi bentuk manusia. Maka dalam surat At-Tin di akhir bisa dilihat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Subhanallah. Nah, ini perlu. Jadi kalau memperhatikan di ayat itu berbentuk nutfah, berarti dalam ayat lain keterangan disebutkan manusia itu disebutkan juga mimma'in mahin, dia dari air yang sangat hina. Berarti bagaimanapun orang semuanya dari modal yang sama. Kemudian di ayat berikutnya yaitu surat An-Nahl ayat 78, maka pantas tadi dalam surat Ad-Dariyat Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam ayat 78 surat An-Nahl, jadi pada hakikatnya adalah yang membuat manusia lahir ke dunia ini hakikatnya adalah Allah. Setelah proses penciptaan manusia selama 40 hari,
terus sampai akhirnya menjadi manusia, bentuk manusia dan lahir ke bumi. Maka dalam surat An-Nahl di situ Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menjelaskan agar kalian bersyukur. Jadi pada hakikatnya adalah semuanya adalah tidak lepas dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 8. Allah yang melahirkanmu, maksudnya melahirkanmu dari perut ibu kalian. Dan badan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan asam, pendengaran, penglihatan, hati nurani, dan akhirnya agar kalian bersyukur. Ini semuanya adalah tak satu pun manusia begitu lahir ke dunia dalam keadaan sudah tahu dan membawa sesuatu, dan kadang-kadang yang akhirnya manusia itu sering menjadi membanggakan dirinya padahal dengan modal yang sama, min main mahin, kemudian ketika lahir dalam keadaan la ta'lamu syai'an, maka hakikatnya itu semua adalah dengan qudrah iradah Allah menjadikan sehingga menjadi manusia yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta, dan manusia itu sendiri menjadi ahsan takwim, sebaik-baiknya manusia. Apalagi bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu di lain ayat Allah menegaskan, sungguh kami telah memuliakan manusia Bani Adam. Artinya dari sisi penciptaan yang sungguh jauh berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, secara ringkas itu di dua surat An-Nahl dan surat Al-Mu'minun menerangkan asal usul proses Allah menciptakan manusia. Lalu tugasnya apa? Sesuai dengan tema yang di atas tadi. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia Bani Adam sebagai khalifatul ard. Khalifatul bil ard. Khalifah, pemimpin di muka bumi. Kalau kata khalifah, pemimpin berarti ada yang dipimpin. Artinya manusia diberi kemampuan berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31 di situ seolah ada dialog singkat antara Allah dengan para malaikat. Ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat bertanya, apakah engkau ya Allah menjadikan di muka bumi itu ada yang selalu berbuat kerusakan dan selalu menumpahkan darah? Sementara kami, kata malaikat, selalu bertasbih dan memasucikanmu. Kemudian apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya tidak intervensi urusan Allah dengan urusan malaikat sendiri. Malaikat bukan berarti dia sok tahu. Namun dari peristiwa ini berarti kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain, sehingga berfungsi bertugas menjadi khalifatul bil ard. Apalagi memperhatikan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Kata Allah, sesungguhnya bumi ini Allah mewariskannya kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, ini barangkali manusia dituntut sebagai khalifah. Apalagi di keterangan lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, setelah Allah menawarkan pada semua makhluk yang mampu yang bisa menjadi khalifah bil ard, Allah menawarkan kepada makhluk yang lain, namun ternyata manusia yang siap untuk menjadi khalifatul bil ard. Yang pertama, sebagai tugas yang pertama adalah sebagai khalifatul bil ard. Yang kedua adalah untuk mengabdi berbakti. Itu memperhatikan surat Al-Adriyat ayat 56. Ini bukan hanya manusia, malah makhluk lain seperti jin. Dalam ayat itu disebutkan manusia, Allah kami menciptakan jin dan manusia hanyalah tugas mereka untuk mengabdi berbakti kepadaku. Ini pada dasarnya adalah ibadah berbentuk secara umum adalah ketaatan, kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan ketentuan yang telah Allah tentukan. Apalagi tadi berfungsi manusia itu sebagai khalifatul bil ard.
Yang kedua, tiap individu memiliki tugas yang sama dalam untuk mengabdi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pengertian secara umum adalah disebutkan para ulama mengatakan adalah suatu nama yang mencakup segala urusan yang disenangi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasar adalah beribadah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pengertian ibadah itu sendiri ada para ulama membagi-bagi. Yang pertama adalah ibadah madhah. Artinya ketentuan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat, zakat, saum, haji. Sementara yang lebih luas lagi adalah ibadah ghair madhah, yang tata caranya tidak ditentukan, namun pada hakikatnya yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luas, bisa juga dikatakan dalam bentuk muamalah dan juga dalam hal-hal urusan keduniaan lainnya. Jadi pada dasarnya adalah yang berdasarkan surat An-Nahl ayat Ad-Dariyat ayat 6, manusia pada umumnya adalah bertugas secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan dirinya, untuk membuktikan ketaatannya, dan akhirnya untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan tentu saja kekurangan banyak, dan kepada semua para santri tidak cukup dengan penjelasan saya, tapi dituntut para santri untuk membuka, membaca di buku-buku atau tafsir lain untuk mendapatkan penjelasan yang lebih. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rashid yang telah menyampaikan penjelasan secara singkat dan mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tugas manusia dalam pandangan Al-Quran. Nah, para santri yang sedang mengikuti pembelajaran daring kali ini, Ustadz yakin semuanya sudah mencatat materi yang tadi disampaikan oleh asatidz yang ada dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari materi yang tadi telah disampaikan bisa menambah ilmu bagi kita semua, dan yang tak kalah penting adalah membuat kita sadar dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita nanti kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Pertemuannya singkat, namun insya Allah penuh dengan keberkahan. Nanti jika ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, bisa dilanjut dalam grup WhatsApp atau Google Classroom di kelas masing-masing. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ceng iklan. Alhamdulillah.